Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metanyana SPY dari SD Negeri 175 Pertujuan Lindung Jaya, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kerinci, di bawah bimbingan fasilitator Bapak Yusri dan pengajar praktik Ibu Rini Mariani. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat saya, Mentari Yudhika Putri. Kami akan melakukan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Bu Mentari. Waalaikumsalam Bu Neta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Neta? Alhamdulillah saya baik juga ya. Nah hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Mentari ya Bu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai? Tujuan yang saya dapat yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video, siswa dapat mengetahui sekurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Dan yang kedua, melalui praktek aktivitas sehari-hari, siswa dapat memahami organ gerak yang digunakan manusia dan dapat dipresentasikan. Bagus sekali ya Bu ya tujuannya. Nah, apa pertanyaan selanjutnya Bu? Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau Ibu observasi? Area pengembangan yang saya dapat yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan, di mana di bagian pengetahuannya siswa dapat mengetahui organ gerak manusia dan juga hewan. Dan di bagian keterampilannya yaitu siswa dapat menulis dan membacakan organ gerak hewan dan manusia lalu membacakannya. Dan yang kedua, siswa dapat menuliskan dan menggambarkan organ gerak manusia dan hewan lalu dipresentasikan. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas dilihat dari model dan media pembelajarannya? Baik untuk bagian media pembelajarannya saya akan menggunakan Infokus Bu Ina. Saya akan menampilkan video mengenai organ-organ gerak hewan dan manusia. Lalu kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi berkelompok. Saya akan membaginya berkelompok sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Pertanyaan selanjutnya Bu, lalu kapan Ibu akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya sesuai dengan jadwal pelajarannya Bu. Itu hari Rabu di jam pertama di kelas 5C. Baik Bu, Mentari, berarti kita akan bertemu lagi di hari Rabu ya Bu ya. Melakukan observasi dan pasca observasi setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Sebelumnya terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Luar biasa semangatnya hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu mohon ketua kelasnya mimpin doa sebelum belajar.
kaki. Organ gerak itu kaki. Lalu oke, jawabannya Ibu simpan. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Riko? Tangan. Oke, kita simpan dulu kaki, tangan. Lalu apa lagi? Ada yang bisa? Oh iya, Doli? Kepala. Oh iya, kita simpan dulu 3 jawabannya ya. Sekarang Ibu lihat, kita sama-sama lihat tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati gambar, nanti Ibu bagi gambarnya dan melihat video. Kalian dapat mengetahui sekurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Yang kedua, melalui praktek aktivitas sehari-hari, siswa dapat memahami organ gerak yang digunakan manusia dan dapat dipresentasikan. Nah, sampai di tujuan pembelajaran ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Manusia dan hewan bisa berbeda? Oh iya, pertanyaannya bagus. Utang dulu. Mengapa organ gerak manusia dan hewan bisa berbeda? Kira-kira ada yang bisa? Mengapa berbeda? Karena bentuk tubuh saja kita sudah berbeda dengan hewan. Tetapi ada juga organ gerak manusia dan hewan yang sama. Kira-kira organ gerak manusia dan hewan yang sama apa ya? Kaki. Kaki. Manusia punya kaki? Punya. Hewan punya kaki? Punya. Lalu apa lagi? Itu sama. Yang beda. Yang membedakan kita dengan hewan apa lagi? Sayap. Karin, betul. Apakah kita punya sayap? Enggak. Dari bentuknya sudah berbeda. Lanjut. Gerak adalah berpindah posisi sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Sebagian misalnya apa? Ini. Nah, ini namanya sebagian. Kalau seluruh tubuh? Gini. Itu namanya seluruh tubuh. Contoh aktivitas sehari-hari menggunakan organ gerak pada manusia, yaitu ada makan menggunakan organ gerak. Iya. Berlari? Mandi? Organ geraknya bergerak semua apa tidak? Iya. Lalu ada lagi contoh hewan bergerak menggunakan organ gerak. Nah, burung terbang menggunakan sayap. Aji berlari menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan kaki. Apakah sama ketiga organ gerak burung, anjing, dan ikan? Karena dari bentuknya saja sudah berbeda. Nah, di sini Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok nih. Bagi kelompok untuk mengerjakan tugas bacaan. Di sini Ibu kasih pilihan ada 3. Yang pertama yaitu membaca. Mempresentasikannya hanya membaca. Yang kedua itu menulis. Itu kelompok 2 ya. Lalu kelompok 3 nanti ada mempresentasikan dengan menggambar. 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan pindah di kelompoknya masing-masing. Tasnya tinggal aja, kelompoknya masing-masing. Kalian mengerjakannya di kertas 1 lembar. Adalah mencari bacaan di situ, alat gerak dan fungsinya. Ya, untuk di kelompok 1 silakan cari alat gerak, hewan dan manusia.
Ini dari kelompok 1 membacakan temuannya dari bahan bacaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah memahami tentang organ gerak manusia dan hewan. Kita tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Oke, itu yang kalian dapat tadi bisa kita simpulkan bahwa organ gerak manusia itu ada apa saja? Ada Nah, manusia ada 3 organ geraknya, otot, tulang, dan sendi. Otot, tulang, dan sendi ini tadi yang menggerakkan kaki. Siapa tadi yang jawab kaki? Iqbal. Tangan, siapa tadi yang jawab tangan? Riko. Dan juga yang jawab kepala. Siapa tadi? Doli. Kelompok 3 semua tadi yang jawab ya. Jadi kenapa tadi simpan jawabannya? Karena harus baik kita lihat dulu bahwa organ gerak tulang, otot, dan sendi itu yang menggerakkan tangan kita dan menggerakkan kaki kita juga ke kanan. Lalu ada 2 jenis hewan. Apa saja tadi hewan? Vertebrata dan hewan yaitu tulang. Hewan yang punya tulang belakang dan hewan yang tidak punya tulang belakang. Oke, karena waktu sudah habis nih. Jadi tugas yang tadi yang mandiri itu untuk PR. Kumpulkan besok di jam pelajaran IPA yaitu hari Rabu. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, maka kita tutup dengan doa. Silakan Iqbal pimpin doa pulang. Sikap berdoa. Selamat pagi Bu Mentari, apa kabarnya hari ini? Pagi juga Bu Meta, alhamdulillah. Bu Meta apa kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah Bu. Di sini tujuan saya Bu melakukan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan di kelas Bu Mentari ya. Di sini saya menanyakan Bu, bagaimana kesan Ibu Mentari setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah Bu, menurut saya pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Siswa juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran yang sudah saya berikan gitu. Iya, saya juga melihat Bu bahwa terlihat siswanya itu antusias ya setelah Bu Mentari memberikan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu, di sini saya bisa melihat hasil pengamatan saya ya Bu ya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bu Mentari ceritakan itu seperti apa? Terima kasih Bu masukan positifnya. Kalau Bu, yang ingin saya tanyakan itu di bagian mana yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan? Ya. Yang pertama ini Bu Mentari bisa memberikan lebih banyak waktu seperti itu Bu ya, untuk diskusi kelompok. Kan mereka dibagi kelompok gitu ya Bu ya. Jadi lebih banyak waktu lagi gitu
Ada yang kedua, Bu Mentari ini bisa memberikan umpan balik gitu ya, yang lebih spesifik kepada siswa. Baik Bu, di pembelajaran selanjutnya saya akan berusaha meningkatkan di bagian itu. Iya, Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Ya, baik Bu. Ya, saya berharap Bu di pembelajaran selanjutnya ini Bu Mentari itu dapat lebih efektif gitu Bu, lebih menjadi efektif gitu. Semoga kedepannya saya menjadi seperti yang kita harapkan. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk baca observasi ini. Ya, Bu. Terima kasih kesempatannya Bu OPP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar catatan observasi. Itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Yang saya observasi adalah dari Bu Mentari Saputri SPD, di mana ada mata pelajaran IPAS yang dilakukan di sekolah SDN 175 Pertigaan Lindung Jaya di kelas 5C. Nah, di sini di kelas Bu Mentari, di sana ada tujuan pembelajaran di mata pelajaran IPAS, yaitu melalui kegiatan mengamati ada gambar, video. Ini siswa dapat mengetahui sekurang-kurangnya ini 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Lalu selanjutnya itu ada melalui praktek, ada prakteknya aktivitas sehari-hari siswa. Ini dapat mengetahui organ gerak yang digunakan manusia dan langsung dipresentasikan seperti itu. Di mana area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Mentari ini, yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengetahui organ gerak hewan dan manusia beserta fungsi-fungsinya. Lalu yang kedua itu Bu Mentari menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga ini mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pasca observasi masih sama dengan di kelas Bu Mentari, di mana catatan yang sudah saya buat atau catatan refleksinya itu saya melakukan observasi di kelas Bu Mentari. Saya dapat melihat pelaksanaan pembelajaran yang sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan untuk aspek yang dikembangkan adalah itu sudah terlihat dalam pembelajaran bahwa kegiatan observasi ini dapat dipahami mana saja yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran oleh Bu Mentari. Nah, untuk topik dan catatannya, topik pembahasan itu adalah di kelas 5, yaitu untuk memaksimalkan sesuai area pengembangan yang dicapai. Lalu terkait proses pembelajarannya yang telah dilaksanakan oleh Bu Mentari, itu sedang melakukan pembelajaran yang baik dan sabar dalam menghadapi peserta didik yang tentunya di sana di kelas ada berbagai macam sifat siswa seperti itu. Dan Bu Mentari ini telaten mendampingi saat diskusi dengan gaya belajar yang berbeda, karena mereka memilih sesuai minat dan bakat mereka masing-masing seperti itu. Lalu Bu Mentari juga mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sana sudah ada berdiferensiasi konten, proses, juga produknya. Lalu ada tindak lanjut yang sudah saya buat di sini, rencana tindak lanjutnya itu setelah kegiatan observasi ini yang saya lakukan kepada Bu Mentari, diharapkan ini Bu Mentari bisa lebih berinteraksi, memaksimalkan interaksinya maksimal kepada peserta didik dan mampu membuat peserta didik lebih aktif lagi dalam proses belajar.